Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan daring pada mata kuliah teori grup. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi setelah sebelumnya kalian mempelajari grup dan grup siklis, grup, subgrup, dan grup siklis. Kali ini kita akan masuk kepada materi homomorfisme. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa untuk mempelajari homomorfisme, kita harus benar-benar memahami tentang grup itu sendiri. Jadi, setidaknya kita bisa membedakan apa itu yang mana yang grup dan yang mana yang bukan grup. Karena dalam homomorfisme itu kita mempelajari hubungan antara dua buah grup melalui sebuah fungsi. Baik, kita langsung saja. Saya masih menggunakan buku yang sama, yaitu Pengantar Aljabar Abstrak, karya Dr. Wahyudin, yang diterbitkan oleh Delta Bawean. Pada halaman 66, kita punya definisi 3.30. Apa itu homomorfisme? Jadi, kalau kita punya dua buah grup, misalnya grup G dengan operasi bundaran dan grup H dengan operasi bintang, ini dua-duanya grup. Kemudian saya punya suatu fungsi pi ya, pi. Kalau pi lambangnya gini. Nah, kalau pi ini pi gitu ya. Saya punya sebuah fungsi pi yang memetakan G ke H. Nah, pi ini memetakan grup ke grup. Yang menjadikan dia disebut homomorfisme yaitu kalau dia memenuhi syarat dia memetakan A bundaran B itu sama dengan pi A tambah pi B. Jadi ini A B-nya anggota G ya. A B-nya anggota G. Dua syarat suatu homomorfisme itu suatu fungsi itu disebut homomorfisme. Yang pertama dia memetakan grup ke grup, yang kedua adalah dia mengawetkan operasi. Ini disebutnya mengawetkan operasi ya. Jadi yang disebut homomorfismenya itu apa? Homomorfismenya itu adalah fungsinya itu sendiri. Homomorfismenya itu fungsinya itu sendiri. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah pemetaan ini ke ini yang memetakan bla 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 itu homomorfisme, jadi nanti jawabannya adalah ya fungsi tersebut homomorfisme atau fungsi tersebut bukan homomorfisme. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah grupnya itu harus sama atau boleh berbeda? Boleh sama, boleh berbeda. Yang penting dia grup ke grup. Kemudian operasinya harus sama atau harus beda? Boleh sama, boleh beda juga operasinya. Ini bundaran, ini bintang. Ini hanya sekedar simbol. Yang pasti bundarannya itu yang sebelah kirinya. Operasi yang di sini itu untuk operasi pada domain. Operasi yang di sini itu operasi pada kodomain. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya sebuah himpunan A. Himpunan A ini bilangan asli. Di buku ini ditulisnya A-nya bilangan asli. Walaupun kita terbiasa dengan N gitu, ya nggak apa-apa. Misalnya A ini bilangan asli. Ada suatu pemetaan pi yang memetakan A dengan operasi penjumlahan ke A lagi. Nah, ini operasinya himpunannya sama. Bilangan asli dengan penjumlahan itu grup. Jadi memetakan grup ke grup.
Pi ini terdefinisi memetakan N ke N plus 1. N-nya anggota A. Pi ini memetakan N ke N plus 1. Jadi, Pi, jadi kalau digambarkan tuh gini. Saya punya A di sini, ini himpunan A. Dia punya N, si A ini anggota N, N ini anggota A. Si N itu dipetakan oleh Pi ke N plus 1. Jadi, Pi N-nya sama dengan N plus 1. Ini kan artinya N dipetakan oleh Pi ke N plus 1. Gitu ya. N dipetakan oleh Pi ke N plus 1. Oke, kita lihat apakah Pi ini merupakan homomorfisme. Oke, kita periksa. Pi ini memetakan bilangan asli dengan operasi penjumlahan ke bilangan asli dengan penjumlahan juga. Jadi dia memetakan grup ke grup. Syarat pertama selesai. Syarat yang kedua, dia harus mengawetkan operasi. Jadi dia harus kalau dia mau dikatakan homomorfisme, Pi ini harus membuat A plus B sama dengan Pi A tambah Pi B. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah Pi A plus B itu sama dengan Pi A plus Pi B gitu. Nah, kita cek sekarang. Kita bisa ceknya langsung dari kanan ke kiri atau satu-satu. Yang kanan periksa jadi apa, yang kiri periksa jadi apa ya. Jadi kalau di buku ini, kalau di buku Dr. Wahyudin ini, dia membuktikannya yang kiri itu sama dengan apa, yang kanan itu sama dengan apa. Jadi gini ya. Pi A plus B ini kan sama dengan berdasarkan definisi ini, definisi fungsinya, dia memetakan N ke N plus 1. Jadi kalau kita punya A plus B, maka oleh si Pi itu A plus B akan dipetakan ke A plus B plus 1. Ya, ini bisa dikatakan sebagai A plus Pi B. B plus 1 ini kan sama dengan Pi B. Atau karena kita tahu si A ini dia grup Abel atau komutatif, bisa juga ini akan sama dengan B plus Pi A. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu Pi A tambah Pi B. Pi A itu jadinya apa? Pi A itu akan sama dengan A plus 1. Berdasarkan definisi juga ya. N menjadi N plus 1. Maka A menjadi A plus 1. Pi B. Pi B-nya berarti B plus 1. Maka ini akan sama dengan A plus B plus 1 plus 1 gitu ya. Ini bisa jadi A plus B plus 2 atau bisa juga jadi Pi A plus B plus 1. Ya, dari semua bentuk ini tidak ada yang sama dengan yang di atasnya. Jadi di sini dapatnya A plus B plus 2, sedangkan yang atas nih dapatnya A plus B plus 1. Yang ini dapatnya Pi A plus B plus 1, sedangkan dia maunya Pi A plus B. Jadi tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti dia tidak mengawetkan operasi. Kalau tidak mengawetkan operasi berarti Pi ini bukan homomorfisme. Bukan homomorfisme. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Kita punya misalnya suatu himpunan bilangan real. Kita punya bilangan real
dengan operasi penjumlahan. Ini kan grup ya, bilangan real dan penjumlahan grup. Kemudian kita punya bilangan real positif dengan operasi perkalian. Bilangan real positif itu berarti dimulai dari 0 ke kanan. 0-nya tidak termasuk, karena yang diambilnya adalah bilangan real positif. Kemudian saya punya suatu pemetaan, ini dua-duanya grup. Dua-duanya grup. Dua-duanya grup. Kemudian saya punya pemetaan fx. Saya punya pemetaan f yang memetakan real penjumlahan ke bilangan real positif dengan operasi perkalian. Oke. Yang didefinisikan oleh x dipetakan ke e pangkat x. Oke, jadi dia memetakan x ke e pangkat x, gitu ya. Jadi kalau mau ditulis fx itu sama dengan e pangkat x. Ini artinya kan f memetakan x ke e pangkat x. Ini juga sama, x dipetakan ke e pangkat x. Oke. Pertanyaannya, apakah f homomorfisme? Maka kita tinggal lihat saja syarat yang tadi, bahwa himpunan yang dipetakan dua-duanya, himpunan domain dan kodomainnya adalah grup. Selesai. Syarat kedua, dia mengawetkan operasi. Nah, pertanyaannya, apakah dia memang mengawetkan operasi? Kita harus membuktikan bahwa f a plus b ini harus sama dengan f a dikali f b. Ingat ya, yang sebelah kiri ini operasi di domain, yang sebelah kanan ini operasi di kodomain. Oke, ini masih tanda tanya. Oke, kita lihat. Bisa tadi seperti tadi, yang kiri hasilnya apa, yang kanan hasilnya apa, kita lihat apakah sama atau tidak. Atau cara kedua, kita langsungkan saja dari kiri ke kanan. Jadi kita punya f a plus b, berdasarkan definisinya, maka ini akan sama dengan e pangkat a plus b, gitu ya. E pangkat a plus b itu sama dengan apa? E pangkat a plus b ini kalau kita pisahkan sama dengan e pangkat a dikali e pangkat b. Kan? Perkalian eksponen itu sama dengan penjumlahan pangkatnya. Ini akan sama dengan apa? F a dikali, ini kali ya, f b. Berdasarkan definisi. Kan? Kalau e pangkat x itu hasil pemetaan x, berarti e pangkat a itu hasil pemetaan a. E pangkat b hasil pemetaan b. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan f a plus b-nya ternyata sama dengan f a kali f b. Sehingga terbukti si f ini mengawetkan operasi. Kesimpulannya, f homomorfisme. Ya. Terus contoh lain yang gampang aja misalnya apa ya? Oh, apakah tadi bilangan asli a dengan operasi penjumlahan itu bisa kita buatkan suatu himpunan? Bisa kita buatkan fungsi yang merupakan homomorfisme? Ya bisa saja. Yang gampang saja, misalnya kita punya pemetaan G, memetakan A ke A gitu ya. Ini maksudnya grup A ke grup A gitu. Dia memetakan N ke N gitu aja. Apakah dia homomorfisme? Jadi Gn itu sama dengan N gitu. Dia dipetakan ke dirinya sendiri. Homomorfisme? Coba kita lihat saja. G A plus B, ini A plus B-nya anggota
anggota A ya, ini akan sama dengan apa? GA plus BA plus B, karena N dipetakan ke dirinya sendiri. Ini akan sama dengan GA plus GB. Sehingga ini akan sama dengan ini kan? Homomorfisme. Gitu ya. Kalau mau contoh yang gampang ya, yang itu paling simpel ya. Oke, jadi tidak terpengaruh dengan himpunannya. Yang menentukan itu adalah fungsinya. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang dalam buku ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalau kita punya pemetaan pi-nya misalnya dari A ke B, ini homomorfisme, maka A ke B, misalnya bundaran gitu ya, maka himpunan A atau grup A itu isomorfik dengan grup B. Ini isomorfik. Homomorfik. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu ini homomorfisme, maka A ke B-nya homomorfik. Kemudian kalau misalnya si pi-nya ini bersifat pada atau onto, maka disebutnya ini epimorfisme. Nah, kemudian kalau misalnya pi-nya bersifat satu-satu, maka disebutnya monomorfisme. Terakhir, kalau misalnya pi-nya satu-satu pada, bersifat satu-satu pada atau bijektif, maka disebutnya isomorfisme. Atau kalau misalnya tadi pi-nya itu memetakan A ke B, ini pi-nya satu-satu pada, maka pi ini isomorfisme. Atau bisa juga kita tulis grup A itu isomorfik dengan grup B. Grup A isomorfik dengan grup B. Kemudian kalau misalnya pemetaannya dari grup A ke grup A lagi, maka disebutnya endomorfisme. Jadi homomorfisme ini ya, homomorfisme pi-nya memetakan dari A ke A lagi, kemudian dia homomorfisme, maka ini disebutnya endomorfisme. Kemudian kalau misalnya dipetakan ke dirinya sendiri dan dia bersifat satu-satu pada pi-nya,
pi-nya A ke A, kemudian pi-nya satu-satu pada, maka ini disebutnya isomorfisme. Bukan isomorfisme. Automorfisme. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sifatnya, sifat si fungsinya, kalau misalnya dia bersifat pada, maka disebutnya epimorfisme. Kalau bersifat satu-satu disebutnya monomorfisme. Kalau dia bersifat satu-satu pada, maka disebut isomorfisme. Kemudian kalau misalnya si pi-nya itu homomorfisme, maka grup A disebutnya homomorfik dengan grup B. Kalau misalnya dia isomorfisme, maka grup A isomorfik dengan grup B. Simbolnya begini ya. Jadi kalau ada simbol begini, ini sebutnya isomorfik. Kalau ini homomorfik. Kemudian kalau dilihat dari himpunannya, jika dipetakan ke dirinya sendiri dan pi-nya homomorfisme, maka disebutnya endomorfisme. Kalau misalnya si pi-nya ini satu-satu pada, kemudian pemetaannya dari A ke A lagi, atau ke dirinya sendiri, maka disebutnya automorfisme. Beda-beda ya. Oke, kemudian kita tahu misalnya saya punya himpunan, kalau di buku himpunannya himpunan G ya. Saya coba ganti, misalnya saya punya himpunan C. Ini anggotanya 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan pada modulo 4. Saya punya operasi penjumlahan pada modulo 4. Ini grup. Ya kan? Coba kalian bisa buktikan sendiri. C dengan penjumlahan pada modulo 4. Ini grup. Itu simbolnya gini lah. Penjumlahan 4 gitu ya. Plus 4 ini maksudnya penjumlahan pada modulo 4. Kemudian saya punya himpunan D. Ini isinya 1, 2, 3, 4. Operasinya operasi kali pada modulo 5. Perkalian pada modulo 5. D dengan operasi kali pada modulo 5. Ini grup juga. Coba kalian buktikan sendiri ya. Yakin dan percayalah, ini grup, ini juga grup. Nah, kemudian kalau saya punya ini nanti kita akan mendapatkan satu tabel yang tertutup untuk operasi C dan operasi D. Jadi kalau kita buatkan tabelnya nih seperti yang ada pada buku. Nah, 0 tambah 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 tambah 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 0. Oke. 2, 2, 1, 3, 2, 2, 0, 2, 3, 6.
6 itu berapa ya? 4, 5, 6. 4, 5, 6 betul ya? Ada yang keliru. 2, 0, 2, 2, 1, 3. Betul ya? 3, 0, 3, 3, 1, 4, 4, 0, 3, 2, 5, 1, 3, 3, 6, 6, 2. Oh, ini salah. 2 tambah 3, 5 ya. 1 ya ini. Oke, salah. Nah, kemudian pada perkalian juga yang D ini bisa kita dapatkan satu hasil yang tertutup juga. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 2, 4, 8, 8. Berarti 3 ya. 3, 2, 6, 3, 3, 9, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 12, 2, 4, 2, 8, 8 itu berarti 6, 7, 8, 3 ya. 4, 3, 12, 12 itu 2, 4, 4, 16, 16, 16, 1. Kalau kita lihat dengan posisi yang bersesuaian dan kita ganti anggota C dan anggota D-nya menggunakan simbol ABC seperti pada yang tertulis pada buku dengan identitasnya adalah E, maka himpunan C dan himpunan D ini ternyata isomorfik, ya, isomorfik dengan satu fungsi, katakanlah suatu fungsinya fungsi pi dari C penjumlahan modulo 4 ke fungsi D, ke grup D perkalian modulo 5 dengan pi yang terdefinisi sebagai pi 0 sama dengan 1, pi 1 sama dengan 2, pi 2 sama dengan 3, pi 2, 3 sama dengan 4. Nah, jadi definisi fungsi pi-nya itu begini gitu ya. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ini spesifik. Jadi 0 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4. Karena tertutup dan hanya ada 4 anggota. Jadi pemetaannya spesifik. Seperti ini. Nah, ini kalau kita coba membuktikan isomorfismenya gimana? Ya harus dicoba satu-satu. Pi 0 plus 1 misalnya gitu ya. Ini hasilnya pi 1 ini sama dengan di sini 2. Itu sama nggak sih dengan pi 0 dikali pi 1. Pi 0 berapa? 1 dikali pi 1 berapa? 2. Sama dengan 2. Ternyata sama kan? Ini sama dengan ini. Nah, membuktikan dia membuktikan dia homomorfisme, maka kita harus membuktikan satu-satu.
Dan yakin dan percayalah ini akan sama. Pi A plus B-nya itu akan sama dengan Pi A kali Pi B. Ya. Anggap aja setelah saya buktikan satu-satu nih ya, itu hasilnya bisa kita simpulkan seperti ini. Ya, karena saya nggak mungkin buktiin satu-satu di sini ya. Silakan kalian coba saja 01, 02, 03 dan seterusnya. Kan ada 16 ya. Nah, kemudian kita tahu ini homomorfisme. Langkah selanjutnya mungkin ada pertanyaan, ini ketahuan isomorf atau apa? Ketahuan fungsinya satu-satu pada dari mana gitu. Karena dia sudah homomorfisme, untuk jadi isomorfisme maka si pi-nya harus bersifat satu-satu pada kan. Nah, mungkin kalian bertanya ini satu-satu padanya dari mana gitu. Kita bisa lihatnya dari definisi si fungsinya ini. Kita lihat bahwa 0 itu dipetakan ke 1. Artinya apa? Artinya setiap anggota di domain di C ini pasti akan terpetakan semua ke kodomainnya, ke D. Pasti akan terpetakan semua. Artinya dia punya pasangan di D. Dan tepat 1. Tidak ada anggota di C yang tidak memiliki pasangan atau yang memiliki pasangan lebih dari 1. Seandainya di D ada. Oke. Dan yang kedua, kalaupun misalnya kita lihat D, itu setiap anggota D itu hanya mempunyai prapeta 1. Ya. Jadi 1 ini dihasilkan dari pemetaan 0. 2 juga dihasilkan dari pemetaan 1. 3 juga dihasilkan dari pemetaan 3. 2 ya, 2, 3, 4 juga dihasilkan hanya dari pemetaan 3 gitu. Jadi setiap yang di D ini hanya mempunyai satu prapeta. Dan setiap anggota D itu pasti mempunyai pasangannya. Oke, jadi bisa kita lihat secara eksplisit pun ini sudah satu-satu dan pada. Sehingga pi-nya itu bersifat bijektif atau satu-satu pada. Satu-satu pada, kemudian ininya homomorfisme, maka bisa disimpulkan pi-nya isomorfisme. Oke. Kemudian habis ya. Oke, habis. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lihat di buku definisi 3.32 itu ada definisi isomorfisme seperti yang saya katakan tadi bahwa satu fungsi disebut isomorfisme kalau dia bersifat homomorfisme dan fungsinya tersebut bersifat bijektif. Jadi ada 4 langkah di sini. 1, dia fungsinya itu harus terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, dia harus bersifat satu-satu. Yang ketiga harus bersifat pada. Dan yang keempat harus bisa ditunjukkan homomorfisme. Definisi 3.33 juga ini sudah tadi automorfisme. Nah, kemudian contoh 34 ada pemetaan pi dari R ke R tadi ya. R penjumlahan ke R positif perkalian. Nah, apakah ini bersifat isomorfisme? Nah, kalau pertanyaannya isomorfisme, maka kita harus
membuktikannya bahwa Pi-nya terdefinisi dengan jelas, gitu ya. Yang kedua, dia satu-satu, Pi-nya ini satu-satu. Yang ketiga, dia pada. Yang keempat, dia homomorfisme. Oke. Pi-nya ini memetakan N ke, biar sama dengan buku, jangan NX ya. Nah, Px sama dengan E pangkat X. Nah, definisi ini sudah memberikan definisi yang jelas untuk Pi. Sehingga untuk setiap X itu pasti ada E pangkat X di kodomain. Artinya setiap anggota bilangan real itu pasti mempunyai pasangan bilangan real positif. Ya. Jadi kan kalau digambarkan nih, setiap bilangan real di sini pasti mempunyai bilangan real positif di sini. Oke. Nah, jadi yang pertama fungsinya sudah terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, dia harus bersifat satu-satu. Apa itu satu-satu? Kalau misalnya ada Pi A sama dengan Pi B, maka harus bisa dibuktikan bahwa A sama dengan B. Jadi seandainya di sini ada yang sama di kodomain, maka sumbernya pun pasti sama, gitu ya. Nah, ini membuktikannya, kita tahu Pi A itu adalah E pangkat A, kemudian Pi B-nya E pangkat B. Berdasarkan sifat eksponen, jika ada yang seperti ini, maka bisa disimpulkan A sama dengan B. Oke. Jelas bahwa Pi bersifat satu-satu. Yang ketiga, kita harus bisa menunjukkan bahwa Pi ini bersifat pada. Artinya apa? Artinya setiap di kodomain atau setiap anggota R positif itu harus mempunyai prapeta di R. Harus mempunyai prapeta di R. Jadi di sini semuanya harus punya prapeta di sini. Ya, harus terpasangkan semua. Jadi kalau misalnya kita punya, katakanlah A anggota R positif, maka harus bisa ditunjukkan bahwa ada prapetanya. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya A anggota R positif, maka apa? Maka ini A ini bentuknya pasti E pangkat sesuatu gitu ya, kalau misalnya dia benar pada. Jadi A anggota R positif ini akan ada ln A di R. Gitu ya. Akan ada ln A di R. Jadi kalau kita balik nih, maka akan ada ln A di R. Sehingga apa? Sehingga Pi ln A itu akan sama dengan E pangkat ln A. Berdasarkan definisi ya. Maka ini akan sama dengan A. Oke. Sehingga apa? Sehingga setiap anggota di kodomain itu pasti mempunyai prapeta di domainnya. Atau kita bisa dapatkan prapetanya adalah ln A. Oke. Nah, kemudian syarat yang keempat, homomorfisme, ini sudah kita buktikan sebelumnya. Nah, sehingga Pi ini benar bersifat isomorfisme. Ya. Karena semuanya sudah bisa dibuktikan keempat syarat ini. Kemudian
Di buku juga ada contoh lain. Habis. Bahwa Z memetakan bahwa suatu fungsi yang memetakan Z ke satu himpunan G itu bersifat isomorfisme. Jadi katakanlah theta misalnya, ini memetakan Z dengan operasi penjumlahan ke satu himpunan G dengan operasi perkalian, di mana G-nya ini adalah himpunan 2 pangkat X ya. Himpunan, jadi G-nya sendiri ini terdefinisi sebagai himpunan 2 pangkat X, di mana X-nya anggota Z. Nah, Pi ini memetakan Z ke G. Jadi Pi-nya juga Pi lagi. Theta ini memetakan N misalnya ke 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya ada N di bilangan bulat, maka akan dipetakan ke 2 pangkat N di himpunan G. Nah, ini juga ternyata isomorfisme ya. Jadi Z dengan G-nya isomorfik, atau theta-nya isomorfisme. Bisa kalian lihat buktinya di buku. Kemudian ada contoh yang bukan homomorfisme, bukan isomorfisme. Pada contoh 3.36. Kemudian kita punya teorema bahwa setiap grup siklis berorder tak hingga itu isomorfik dengan grup himpunan semua bilangan bulat terhadap penjumlahan. Jadi semua grup siklis berorder tak hingga. Katakanlah misalnya saya punya G. Ini grup siklis terhadap ini grup siklis, maka si G ini bisa saya buat sebagai himpunan generatornya kan, himpunan yang terbentuk dari generatornya. Atau bisa juga kalau saya asumsikan operasinya adalah perkalian, maka bisa ditulis seperti ini, di mana N-nya anggota bilangan bulat. Katakanlah ini grup siklis berorder tak hingga. Kemudian saya punya Z dengan operasi penjumlahan. Maka saya punya Pi yang memetakan G dengan operasi perkalian ke Z dengan operasi penjumlahan. Nah, pertanyaannya, Pi seperti apa yang bisa memetakan G ini ke Z sehingga Pi-nya merupakan isomorfisme. Berarti kita harus membuat dulu Pi-nya. Itu sesuatu fungsi yang terdefinisi dengan baik. Oke, saya coba pilih Pi-nya itu. Karena G-nya itu isinya A pangkat N, maka Pi-nya ini memetakan A pangkat M misalnya gitu, menjadi bilangan bulatnya itu sendiri, menjadi M-nya itu sendiri. Gitu ya. Saya coba buat Pi-nya dengan bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah Pi seperti ini merupakan isomorfisme? Jadi, untuk membuktikannya kita gunakan 4 langkah yang seperti tadi. Pertama, apakah dia
fungsi ini terdefinisi dengan baik, artinya dia memang benar-benar fungsi gitu. Setiap anggota di domain pasti punya pasangan di kodomain dan pasangannya itu tepat satu. Jadi P misal gitu ya. Misal kita punya A pangkat X ini anggota G, maka P AX berdasarkan definisi ini sama dengan X. Untuk X-nya anggota Z. Jadi jelas ya, setiap anggota G pasti punya peta. Kemudian yang kedua, andaikan AX itu sama dengan AY gitu ya. Maka ini hasilnya harusnya sama gitu. Jadi untuk anggota domain yang sama itu pasti petanya juga sama. Andai gini, maka P A pangkat X ini bisa kita ganti ininya karena sama, jadi P A pangkat Y. Oke. Dan dari sini kita bisa dapatkan X, maka sama dengan Y. Untuk X, Y anggota Z. Ternyata hasilnya adalah sama. Jadi fungsi tersebut terdefinisi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus membuktikan bahwa dia satu-satu. Artinya jika P A pangkat X itu sama dengan P A pangkat Y, maka harus kita buktikan AX sama dengan AY. Gitu ya. Jadi jika ini maka harus kita buktikan AX-nya sama dengan AY. Atau bisa juga. Oke. Jadi kita harus membuktikan jika ini maka ini ya. Tujuan kita adalah A pangkat X sama dengan A pangkat Y. Oke, kita hapus dulu. Dari P A pangkat X kita tahu bahwa berdasarkan definisi P-nya ini akan sama dengan X. Dan Pi A pangkat Y itu akan sama dengan Y. Dengan sifat eksponen, kita bisa tuliskan X ini sama dengan A pangkat X. Yang sebelah kanannya A pangkat Y. Sehingga terbukti bahwa AX sama dengan AY. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa Pi ini bersifat pada, artinya setiap kita ambil sembarang anggota Z, ambil katakanlah Y, anggota Z, maka harus kita temukan prapetanya di himpunan G. Jadi setiap kita ambil Y anggota Z, pasti akan selalu ada ambil yang anggota Z, maka akan ada A pangkat Y anggota G. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan Pi A Y sama dengan Y. Oke. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa dia homomorfisme. Artinya Pi A pangkat X dikali A pangkat Y itu harus sama dengan Pi A pangkat X ditambah Pi A pangkat Y. Oke, kita mulai dari kiri. Ini akan sama dengan Pi A pangkat X plus Y. Ini akan sama dengan X plus Y. X plus Y itu akan sama saja dengan Pi A pangkat
X ditambah pi A pangkat Y. Sehingga dia homomorfisme. Artinya dengan terbuktinya keempat ini, maka dia merupakan isomorfisme atau G dengan Z-nya isomorfik. Ya. Ini akan sama juga dengan teorema berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya teorema 3.38 mengatakan setiap grup siklis terhingga yang berorder M itu isomorfik dengan grup penjumlahan dari himpunan semua bilangan bulat modulo M. Artinya kalau saya punya G ini grup siklis berhingga, berarti bisa saya tulis sebagai A pangkat 0, A pangkat 1 dan seterusnya sampai A pangkat M-1. Nih. Kemudian saya punya bilangan bulat modulo M. Sehingga ini bisa saya tulis sebagai 0, 1 dan seterusnya 2 dan seterusnya sampai M-1. Nah, untuk membuktikan ini merupakan isomorfik, maka kita harus menentukan dulu fungsi yang berlaku padanya, yaitu kita buat saja fungsinya tertentu. Misalnya P-nya memetakan A pangkat N ke N gitu. Sama seperti yang tadi untuk N-nya anggota ZM. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuktikan ini? Cara membuktikannya sama seperti yang tadi kita melakukan 4 hal. Yang pertama, kita buktikan bahwa dia adalah fungsi. Untuk membuktikan fungsi, kita harus menunjukkan bahwa setiap anggota G itu pasti punya peta di Zm. Nah, dari definisi P-nya itu sendiri, kita sudah tahu bahwa setiap AN pasti punya peta N di Zm. Sehingga tinggal kita membuktikan bahwa seandainya ada AN itu sama dengan AP, atau seandainya kita punya sesuatu yang sama di G, itu maka petanya juga harus sama. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan berdasarkan eksponen kan, N itu sama dengan P. Sifat eksponen ya. N itu sama dengan P. Atau karena di sini modulo, maka N itu bisa kongruen atau ekivalen ya. N itu bisa ekivalen dengan N itu kongruen dengan P modulo M. Kongruen ya. Ini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kalau misalnya kongruen, maka P-nya N-nya itu akan sama dengan P A pangkat P. Nah, sehingga terbukti bahwa dia merupakan fungsi atau fungsinya terdefinisi dengan baik. Yang kedua, kita harus membuktikan bahwa dia satu-satu. Artinya jika kita punya, selanjutnya kita akan membuktikan yang kedua bahwa dia bersifat injektif. Seandainya kita punya P A pangkat N sama dengan P A pangkat P, maka harus kita buktikan bahwa nanti di akhir itu AN sama dengan AP. Ya. Nah, kita mulai dari sini. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa N sama dengan P berdasarkan ini ya.
definisi P. Atau seperti tadi bahwa N itu kongruen dengan P modulo M. Oke. Artinya kalau N kongruen dengan P modulo M, maka N bisa saya tulis sebagai sesuatu M dikali sesuatu ditambah M dikali sesuatu ditambah P. Ya. Berdasarkan definisi modulo. N sama dengan M dikali sesuatu ditambah P. Sehingga kalau kita punya A pangkat N, itu N-nya bisa kita ganti dengan A pangkat M kali R tambah P. Tuh. Ya, karena kan modulo itu berawal dari sisa pembagian. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan A pangkat M kali R dikali A pangkat P. Kita tahu karena modulonya modulo M, maka ini akan sama dengan identitas. Jadi 1 kali A pangkat P itu sama dengan A pangkat P. Sehingga di akhirnya A pangkat N sama dengan A pangkat P. Kemudian yang ketiga, kita harus menunjukkan bahwa dia bersifat pada. Artinya setiap saya ambil N anggota Zm, maka akan didapatkan prapetanya. Oke. Ini ya, N-nya itu berarti antara M-1 sampai 0. Antara 0 sampai M-1 ya. Antara 0 sampai M-1. Sehingga dari sini sebenarnya kita bisa tentukan A pangkat N ya. Jadi ada A pangkat N sehingga Pi A pangkat N itu pasti sama dengan N. Oke, jadi dari sini terbukti bahwa ini pada. Dan yang terakhir, yang keempat, pembuktiannya sama seperti yang tadi, teorema sebelumnya, bahwa Pi A pangkat N dikali A pangkat P itu sama dengan Pi A pangkat N plus P sama dengan N plus P sama dengan Pi N tambah Pi P. Oke, jadi sama. Karena dia berlaku homomorfisme dan pada, kemudian satu-satu dan fungsinya terdefinisi baik, maka setiap grup siklis yang berhingga itu akan isomorfik dengan modulo M. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar atau via WA atau email. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.